Indonesia akan tertinggal dari negara maju. Anggapan itu kini hanyalah cerita masa lalu. Hari itu, di sebuah aula di Jenewa, Swiss, yang seketika membeku, terjadi sebuah pembalikan keadaan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di dunia, bahkan oleh saya sendiri, seorang putra bangsa Indonesia. Dapatkah Anda bayangkan momen ketika Malaysia, negara tetangga yang sering dijadikan tolok ukur kemajuan, harus mengakui keunggulan Indonesia dan harga diri mereka terpukul? Mengapa lembaga pemeringkat yang dikenal paling ketat di dunia ini memilih Indonesia di peringkat ke-10 dunia, di atas Malaysia? Jawabannya terletak pada sebuah kekuatan istimewa yang hanya dimiliki Indonesia, yang tidak akan pernah bisa diukur oleh PDB atau indikator ekonomi semata. Inilah kebenaran tentang Indonesia yang membuat seorang jurnalis Malaysia terdiam dan dunia terpaksa berdecak kagum. Sebagai seorang jurnalis aktif yang menyaksikan langsung momen itu, dengan tangan gemetar saya mencatat sebagian dari guncangan bersejarah ini untuk saya bagikan kepada Anda. Alasan mengapa para jurnalis Malaysia terkejut oleh peringkat negara adidaya dunia yang dirilis oleh sebuah lembaga ternama, yang menempatkan Indonesia secara pasti lebih kuat dari mereka. Ini adalah berita yang mengejutkan. Dalam peringkat negara adidaya dunia, Indonesia berhasil menyalip Malaysia. Bahkan, Indonesia unggul 2 peringkat di atasnya. Seluruh Asia Tenggara diselimuti keterkejutan. Ini bukanlah peringkat yang dirilis oleh media tidak terkenal, melainkan data resmi dari sebuah lembaga yang memiliki reputasi global. Terlebih lagi, tahun ini, untuk meningkatkan kredibilitas, mereka bekerja sama dengan berbagai universitas, membuat proses penilaian menjadi luar biasa ketat. Mengapa Indonesia terpilih sebagai peringkat ke-10 negara adidaya dunia? Bagaimana dunia memandang Indonesia? Bagaimana Indonesia berhasil menyalip Malaysia? Sekarang, saya akan menceritakan suasana di lokasi kejadian secara gamblang. Sebelum itu, jika Anda menuliskan Indonesia Jaya, di kolom komentar, kita akan dapat menyaksikan Indonesia melesat ke panggung dunia dengan semangat pantang menyerah yang pernah membawa kita mencapai kemerdekaan. Saya Budi Santoso, seorang jurnalis desk internasional di salah satu media berita terbesar di Indonesia selama 15 tahun. Hari itu, saya berada di aula pengumuman Indeks Kekuatan Global Global Power Index di Jenewa, Swiss. Ini adalah acara tahunan yang mengevaluasi dan merangking kekuatan komprehensif negara-negara di seluruh dunia. Saya sudah bersiap untuk membacakan naskah yang telah disiapkan di depan kamera. Isinya adalah cerita klise tentang bagaimana Indonesia masih berjuang di antara negara-negara Asia lainnya. Sejujurnya, selama dekade terakhir, saya merasakan stagnasi di tanah air. Saya pikir, setelah disalip oleh negara-negara tetangga dalam beberapa hal, era keemasan kita telah memudar. Namun, peringkat di layar mulai diumumkan satu persatu, dengan urutan terbalik dari peringkat ke-20. Saya secara refleks mencatat urutan itu di buku catatan sambil menunggu. Peringkat ke-13. Peringkat ke-12. Malaysia. Tunggu. Apa? Tangan saya gemetar. Pina saya tergelincir dari buku catatan. Malaysia di peringkat ke-12? Lalu, siapa di peringkat ke-11? Siapa di peringkat ke-10? Saya segera menatap layar dengan panik. Peringkat ke-10. Indonesia. Seketika, aula pengumuman menjadi hening. Ratusan jurnalis dari berbagai negara serentak menahan napas. Saya melepas kacamata saya dan memakainya kembali, berharap tidak salah lihat. Namun, di layar, bendera merah putih yang gagah berkibar dengan tulisan Indonesia, Spulith. Seorang jurnalis Amerika di sebelah saya berbisik, "Budi, apakah ini benar? Sejak kapan Indonesia berada di atas Malaysia?" Saya tidak bisa menjawab. Tenggorokan saya terasa kering. Selama 15 tahun terakhir, saya sering menulis artikel dengan sudut pandang pesimis tentang kemunduran Indonesia. Saya selalu berpikir bahwa negara-negara seperti Malaysia adalah contoh yang harus kita tiru. Namun inilah kenyataannya.
Indonesia telah menyalip mereka. Saya segera meraih ponsel untuk melakukan panggilan darurat ke kantor pusat di Jakarta. Namun, sebelum menekan tombol panggil, tangan saya berhenti. Bagaimana saya harus menyampaikan berita ini? Haruskah saya katakan Malaysia kalah dari Indonesia? Atau Indonesia mencapai kebangkitan bersejarah? Pikiran saya kacau. Pada saat yang sama, rasa penasaran saya membuncah. Apa yang sebenarnya terjadi pada Indonesia? Pengumuman terus berlanjut. Tetapi saya tidak bisa lagi berkonsentrasi. Saya hanya mendengar bisikan-bisikan di sekitar saya. Indonesia menyalip Malaysia. Sungguh mengejutkan. Tatanan kekuatan global benar-benar berubah. Lihat wajah para jurnalis Malaysia itu. Mereka tampak sangat terpukul. Wajah saya terasa panas karena bangga. Saya bisa merasakan para jurnalis lain menatap saya. Ekspresi mereka menunjukkan campuran rasa hormat. Pembawa acara mengambil mikrofon dan mulai menjelaskan. Poin yang patut dicatat dalam peringkat tahun ini adalah lonjakan pesat Indonesia. Naik dari peringkat ke-15 tahun lalu, Indonesia melesat 5 peringkat ke posisi 10. Di sisi lain, Malaysia turun 1 peringkat dari posisi ke-11 tahun lalu. Meskipun hanya turun 1 peringkat, fakta bahwa mereka disalip oleh Indonesia adalah hal yang paling penting. Saya menyesap kopi dingin saya. Anehnya, rasanya manis. Seorang jurnalis Inggris dari meja sebelah mendekati saya. Pak Budi, apa pendapat Anda tentang hasil ini? Saya sedikit kehilangan kata-kata. Sejujurnya, saya tidak percaya. Fakta bahwa Indonesia berada di atas Malaysia. Namun, sebagai seorang jurnalis, saya harus tetap tenang. Saya belum melihat kriteria penilaian terperinci, tetapi kekuatan fundamental Indonesia memang luar biasa. Saya menjawab begitu, tetapi dalam hati saya mengepalkan tangan penuh kemenangan. Di belakang aula, saya mendengar sorak-sorai dari para jurnalis Indonesia lainnya. Mereka saling merangkul dan bersukacita. Melihat mereka, emosi yang membara melonjak dalam diri saya. Ada keterkejutan, tetapi di atas segalanya, ada rasa bangga. Bagaimana Indonesia bisa mencapai prestasi ini? Adakah sesuatu yang saya lewatkan? Saya membuka laptop dan mulai mencari data terkait Indonesia. Pengumuman masih berlanjut, tetapi saya tidak lagi mendengarkannya. Hanya ada satu pikiran di kepala saya. Saya harus mengungkap rahasia kekuatan Indonesia. Pembawa acara mulai memberikan penjelasan rinci. Saya memusatkan seluruh perhatian saya. Faktor-faktor utama di balik lonjakan Indonesia secara garis besar ada 3. Pertama, inovasi dalam ekonomi digital dan hilirisasi industri strategis. Kedua, pengaruh budaya dan pariwisata global. Ketiga, ketahanan sosial dan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana, ekonomi digital dan hilirisasi industri. Saya mengerti. Tanpa disadari, Indonesia telah menjadi pemimpin dalam ekonomi digital di Asia Tenggara dan pemain kunci dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik berkat hilirisasi nikel. Indonesia pada tahun 2025 mencatat nilai ekspor produk digital dan komoditas olahan tertinggi dalam sejarahnya. Ini adalah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Terutama, Indonesia berhasil merebut pangsa pasar yang besar di Asia, Eropa, dan Amerika, menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan ekonomi baru yang patut diperhitungkan. Sambil mencatat, dada saya terasa hangat. Indonesia, yang pernah dijuluki macan Asia yang tertidur, telah sepenuhnya bangkit. Selain itu, konten budaya Indonesia telah merebut hati anak muda di seluruh dunia. Batik, pencaksilat, dan kuliner seperti rendang telah menjadi tren global. Ini memberikan skor tinggi pada indeks soft power. Bagian ini harus saya akui, anak-anak saya sendiri sangat menyukai film-film animasi buatan dalam negeri dan sering menyanyikan lagu-lagu dari musisi Indonesia di rumah. Namun, penjelasan berikutnya bahkan lebih mengesankan. Terakhir, adalah kemampuan Indonesia dalam mengatasi krisis.
Dari krisis moneter 1998, berbagai bencana alam, hingga pandemi, Indonesia selalu berhasil melewati setiap krisis dan bangkit menjadi lebih kuat. Saya teringat masa reformasi dan krisis ekonomi yang melanda. Saat itu saya masih seorang mahasiswa. Saya menyaksikan langsung bagaimana ekonomi Indonesia terpuruk. Media asing saat itu menyebut Indonesia sebagai the sick man of Asia. Mereka mengatakan bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi. Namun, sekarang situasinya telah berbalik total. Saya tersenyum puas. Di aula, kisah sukses Indonesia terus dipaparkan. Perusahaan-perusahaan rintisan, startup, unicorn dan dekakorn, industri kreatif, kekuatan di bidang sumber daya alam yang dikelola secara modern, dan kemajuan ilmu pengetahuan semua bidang di mana perusahaan-perusahaan Indonesia menunjukkan daya saing global disebutkan satu persatu. GoTo, Traveloka, Indofood, nama-nama ini terdengar begitu membanggakan. Tiba-tiba saya sadar. Mungkin sayalah yang selama ini secara sepihak menganggap Indonesia sebagai negara yang telah usai. Padahal, Indonesia terus berevolusi secara diam-diam. Pengumuman berlanjut ke peringkat teratas. Bagian ini sudah bisa ditebak. Peringkat ke-5, Inggris. Peringkat ke-4, Prancis. Peringkat ke-3, Rusia. Peringkat ke-2, Tiongkok. Dan peringkat ke-1, Amerika Serikat. Saya mencatatnya secara mekanis. Peringkat ini bisa diprediksi. Amerika di nomor 1 tentu saja. Dan Tiongkok di nomor 2 juga wajar mengingat kekuatan ekonominya. Tetapi masalahnya adalah yang berikutnya. Fakta bahwa Indonesia berada tepat di belakang negara-negara adidaya tradisional ini. Saya menatap daftar peringkat itu sekali lagi. Dari peringkat 1 hingga 10, saat melihatnya, perasaan aneh muncul. Amerika, Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris, dan Indonesia. Di antara mereka, Indonesia adalah negara kepulauan yang luas namun menghadapi tantangan geografis yang unik. Negara-negara lain adalah raksasa dengan sumber daya dan sejarah dominasi yang panjang. Namun, Indonesia berhasil masuk ke dalam jajaran itu. Ini bukan sekadar perubahan peringkat. Gumam saya pada diri sendiri. Ini adalah sinyal bahwa tatanan dunia itu sendiri sedang berubah. Terlihat jelas bahwa dominasi yang berpusat pada negara-negara tertentu mulai berakhir. Di sudut aula, saya mendengar seorang jurnalis Malaysia berbicara dengan rekannya. Aku benar-benar tidak percaya Indonesia berada di atas kita. Beberapa tahun yang lalu, ini tidak terbayangkan. Benar sekali, kekuatan tersembunyi Indonesia benar-benar menakutkan. Mendengar percakapan mereka, saya merasakan sedikit superioritas. Bahkan jurnalis dari negara tetangga mengakui kehebatan Indonesia, sementara saya, seorang jurnalis Indonesia, justru tidak percaya. Sungguh aneh. Namun, saya harus mengakuinya. Angka tidak berbohong. Setelah pengumuman, di acara resepsi, saya bertemu dengan salah satu anggota komite penilai, Profesor Ahmad Wijaya dari National University of Singapore NUS. Beliau adalah seorang pakar politik internasional. Profesor, bagaimana Anda melihat masuknya Indonesia ke peringkat 10? Profesor Ahmad, sambil memegang segelas jus, menjawab dengan tenang. Sejujurnya, saya tidak terkejut. Bahkan, ini sudah agak terlambat. Saya menunjukkan ekspresi terkejut. Profesor itu tersenyum dan melanjutkan penjelasannya. Pak Budi, coba pikirkan, apa yang telah dicapai Indonesia dalam beberapa dekade terakhir? Dalam ekonomi digital, mereka adalah yang terdepan di Asia Tenggara. Dalam industri nikel dan baterai, mereka memegang kunci masa depan. Dalam industri kreatif, mereka juga memimpin di kawasan. Ditambah lagi, budayanya kini mendunia. Kata-kata profesor berlanjut. Di sisi lain, bagaimana dengan Malaysia? Mereka masih negara yang hebat, tetapi pertumbuhannya melambat. Mereka menghadapi tantangan internal dan inflasi.
Saya hanya bisa mengangguk. Itu adalah fakta. Terutama, Indonesia unggul jauh dari negara-negara pesaingnya dalam hal kerukunan sosial dan semangat warganya. Peringkat Malaysia di posisi ke-12 dan Indonesia di posisi ke-10 adalah hasil dari pengakuan atas kedewasaan masyarakat Indonesia. Mendengar kata-kata itu, saya tersadar. Dulu, Indonesia mungkin melihat Malaysia sebagai panutan. Kita pernah berharap menjadi harimau Asia seperti mereka. Tetapi sekarang, Indonesia telah membuka jalannya sendiri dan memimpin di depan. Di sudut lain, seorang jurnalis Prancis sedang melakukan wawancara. Menurut Anda, apa rahasia pertumbuhan Indonesia? Kerja keras, inovasi, dan yang terpenting, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong. Setelah mengalami banyak kesulitan, persatuan mereka menjadi lebih kuat. Sambil mendengarkan wawancara itu, saya merenung. Indonesia benar-benar telah diakui oleh dunia. Menjelang akhir resepsi, saya bercermin di toilet dan berkata pada diri sendiri, Budi Santoso, tegakkan kepalamu. Inilah Indonesia saat ini. Keesokan paginya, di kamar hotel, saya memeriksa berita utama dari berbagai surat kabar di seluruh dunia. Seperti yang diharapkan, artikel tentang Indonesia menjadi berita utama. The Straits Times, Indonesia's Giant Leap, surpasses Malaysia in global power rankings. The Economist, The Rise of the Garuda, a new era for Southeast Asia. Le Monde, l'Indonésie dépasse la Malaisie. Un nouvel ordre en Asie. Media di seluruh dunia memberitakannya secara besar-besaran, memberikan evaluasi positif atas keberhasilan Indonesia. Dengan tangan gemetar, saya menelepon kantor pusat di Jakarta. Suara editor saya terdengar bersemangat. Budi, di sini luar biasa. Kamu sudah lihat reaksi di internet? Seluruh Indonesia sedang berpesta. Saya segera membuka portal berita Indonesia. Komentar membanjir. Benarkah? Indonesia menyalip Malaysia? Aku selalu percaya hari ini akan datang. Kerja keras kita akhirnya terbayar. Indonesia hebat. Aku bangga menjadi orang Indonesia. Komentar-komentar itu penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan. Apakah rakyat Indonesia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya? Saya menyalakan kamera dan menyiapkan laporan darurat. Suara saya lebih bergetar dari biasanya. Pemirsa, saat ini saya di Jenewa menyaksikan sebuah momen bersejarah. Indonesia telah menyalip Malaysia dalam peringkat kekuatan global dan bersinar di peringkat ke-10 dunia. Saya bisa melihat ekspresi penyiar di studio Jakarta melalui layar. Dia juga tampak bangga. Bung Budi, bagaimana Anda menganalisis hasil kali ini? Tanpa ragu saya menjawab. Secara objektif, pencapaian Indonesia telah dinilai secara adil. Kekuatan ekonomi digital, konten budaya, dan persatuan bangsanya dalam semua aspek ini, Indonesia memimpin dunia. Setelah wawancara selesai, saya menghela napas panjang. Sebagai seorang jurnalis Indonesia, bisa menyampaikan berita seindah ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Hari kedua setelah pengumuman, seperti yang diduga, perdebatan pun muncul. Brasil mengajukan protes keras. Surat kabar utama di Brasil memberitakannya secara besar-besaran di halaman depan. Mereka berargumen, bagaimana mungkin Brasil, dengan ekonomi yang lebih besar, berada di bawah Indonesia yang PDB per kapitanya lebih rendah. Brasil mengharapkan peringkat yang lebih tinggi kali ini. Delegasi Brasil mengadakan konferensi pers. Saya juga hadir. Kami percaya ada masalah dengan penilaian kali ini. Brasil adalah negara ekonomi raksasa, bagian dari BRICS. Seorang jurnalis bertanya, jadi, Anda tidak mengakui peringkat ke-10 Indonesia? Perwakilan Brasil terdiam sejenak. Lalu dengan hati-hati menjawab, kami tidak bermaksud meremehkan pencapaian Indonesia. Namun, kami mempertanyakan kriteria penilaian. Saat itu, pihak komite penilai merilis data sanggahan. Itu adalah bukti konkret mengapa Indonesia mendapatkan skor tinggi.
Indonesia mencatat peringkat pertama yang luar biasa dalam indeks kerukunan sosial. Selain itu, dalam hal harapan hidup sehat, tingkat pendidikan, dan stabilitas infrastruktur, Indonesia juga mendapat skor tertinggi. Penilaian tidak hanya didasarkan pada skala ekonomi atau populasi. Mendengar penjelasan itu, ekspresi perwakilan Brasil menjadi rumit. Meskipun Indonesia adalah negara kepulauan dengan tantangan yang sangat besar, mereka berhasil membangun masyarakat yang makmur dengan standar kerukunan tertinggi di dunia. Negara yang matang seperti ini sulit ditemukan di tempat lain. Setelah kata-kata anggota komite selesai, aula menjadi hening. Saya mengangguk dalam-dalam. Bagaimanapun juga, pencapaian Indonesia pantas diakui secara adil. Para jurnalis Brasil pun tidak bisa membantah lebih jauh. Di hadapan kualitas dan data, emosi tidak memiliki tempat. Saat itulah saya yakin. Peringkat ke-10 Indonesia bukanlah keberuntungan atau kebetulan. Itu adalah hasil dari akumulasi bertahun-tahun dan ketulusan setiap individu rakyat Indonesia. Setelah acara selesai, saya berdiri sendirian di tepi Danau Jenewa. Angin dingin menerpa pipi saya. Namun, hati saya terasa hangat. Selama 15 tahun menjadi jurnalis, tidak pernah ada momen yang lebih membanggakan dari ini. Saya mengeluarkan ponsel dan membaca kembali artikel-artikel terkait Indonesia. Kesuksesan film-filmnya di kancah internasional, kemenangan para ilmuwannya di berbagai olimpiade sains, demam kuliner Indonesia di seluruh dunia. Tanpa sadar, dunia telah terpikat pada Indonesia dan teknologinya. Ini benar-benar luar biasa. Tanpa nikel olahan dari Indonesia, ponsel pintar dan mobil listrik di dunia tidak akan berfungsi. Hanya saja saya yang selama ini meremehkan kekuatan Indonesia. Saya menelepon istri saya. "Halo, ini aku. Hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa." "Ada apa?" "Indonesia menyalip Malaysia di peringkat dunia." Di seberang telepon, saya mendengar suara terkejut istri saya. "Benarkah? Kalau begitu, Indonesia masih punya harapan, ya?" "Iya, dunia telah mengakuinya." Hening sejenak. Lalu istri saya berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa anak-anak kita begitu bangga memakai batik dan mendengarkan lagu-lagu lokal. Mungkin generasi muda sudah tahu kehebatan Indonesia sejak awal." Setelah menutup telepon, saya berpikir lagi, ada begitu banyak hal yang saya lewatkan. Saya malu pada diri sendiri yang menganggap Indonesia sebagai negara yang hanya berpegang pada kejayaan masa lalu. Malam itu, saya menulis sebuah artikel. Judulnya, Kebangkitan Garuda, Semangat yang Harus Dipelajari Dunia. Untuk pertama kalinya, artikel saya bukan berisi kritik, melainkan pujian. Setelah mengirim artikel, saya memandang keluar jendela. Pemandangan malam Jenewa begitu indah. Lalu saya berpikir, mari kita nikmati keberhasilan Indonesia dengan tulus. Dan mulai sekarang, saya akan terus menyampaikan kebaikan Indonesia kepada dunia. Sekarang, saya dapat menegaskan, Indonesia adalah negara adidaya sejati, dan dunia kini memiliki sikap untuk belajar dari Indonesia. Sebagai raksasa Asia Tenggara, sebagai pemimpin dunia, Indonesia telah bangkit kembali. Hadirin sekalian, cerita hari ini sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan bersama momen bersejarah ketika Indonesia mengejutkan dunia. Bagaimana pandangan Anda tentang kekuatan sejati Indonesia dari sudut pandang seorang jurnalis Indonesia? Jika Anda merasa video hari ini menarik, silakan tekan tombol suka. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Setiap komentar dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.